selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Salam sehat ya Pak. Semoga kita semua selalu dilindungi. Amin. Semoga kita bisa kerja secara optimal membangkitkan pariwisata Kota Medan khususnya. Amin ya Pak ya. Oke, Pak Agus, ini Pak Agus, katanya Pak Agus ada paparan ini. Ya, ya. Boleh langsung disampaikan ke Tribuners nih biar tahu semua. Ya. Langsung ya. Ya, langsung silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuta Nasution selaku moderator pada kesempatan webinar kali ini. Pak Roy, Pak As selaku narasumber juga pada webinar kita. Terima kasih kesempatannya, terima kasih kepada Tribun Indonesia, khususnya Tribun Medan, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber menyampaikan potensi pariwisata dan strategi pemasaran pariwisata Kota Medan, terutama di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini karena kita harus seluruhnya merubah strategi, juga menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pemasaran pariwisata yang selama ini dilakukan offline, sekarang banyak dilakukan melalui media-media digital, elektronik, sehingga jangkauannya juga walaupun terbatas dalam tatap muka, tapi jangkauan saat ini lebih tertuju pada pelaku-pelaku pariwisata dan wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Medan. Kita sampaikan bahwa kondisi Medan tadi sudah disampaikan, Medan yang luar biasa, Medan yang unik, karena berdasarkan catatan sejarah Medan, perkampungan Medan dahulunya 431 tahun yang lalu ditemukan oleh Guru Patimpus Marga Pelawi, tapi berdasarkan peninggalan-peninggalan yang secara fisik kita tahu di Medan banyaknya bangunan-bangunan bersejarah, bangunan heritage, dan informasi-informasi yang tercatat bahwa secara budaya Medan dahulunya yang sebelumnya dikenal sebagai Tanah Delhi juga berdiri Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi yang saat ini juga meninggalkan bukti sejarah yaitu Istana Maimun, juga didukung oleh beberapa bangunan-bangunan heritage lainnya seperti Masjid Al-Osmani di Labuhan yang justru berdiri terlebih dahulu dibandingkan Masjid Raya yang ada di Kota Medan. Selain itu banyak juga bangunan-bangunan sejarah lainnya yang saat ini masih berfungsi dengan baik, bahkan menjadi destinasi pariwisata yang ada di Kota Medan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, Kota Medan tidak memiliki destinasi wisata alam, tidak mempunyai destinasi wisata alam. Jadi kita hanya untuk bahan-bahan promosi, untuk mempromosikan Medan juga, kita mengandalkan banyaknya bangunan-bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan bisa bercerita tentang perkembangan Kota Medan. Disampaikan juga bahwa Kota Medan adalah kota multikultural karena saat ini puluhan etnik yang ada mendiami Kota Medan yang sudah turun temurun. Walaupun kearifan budaya lokal yang Medan sebagai Tanah Delhi itu suku bangsanya Melayu, etnik Melayu, tapi faktanya sekarang sudah saling berinteraksi dengan suku-suku lainnya. Terutama ada 8 suku yang ada di asal dari Provinsi Sumatera Utara, ada Mandailing, ada Toba, ada Karo, Dairi, Simalungun, Tapanuli Tengah, dan Nias.
juga justru etnik yang dari luar Sumatera Utara yang ini komunitasnya lebih banyak, populasinya lebih banyak dari etnik-etnik yang ada dari berasal dari Sumatera Utara. Tercatat ada Jawa, Minang, Aceh, bahkan yang dari keturunan dari luar Indonesia, ada Arab, ada India, dan ada Tionghoa. Jadi selain ini sebenarnya masih banyak lagi, walaupun populasinya masih belum banyak. Hampir dari etnik yang ada seluruh Indonesia ada di Medan. Ada Maluku, ada Sulawesi, semuanya ada di Medan. Tapi berhubung populasinya tidak terlalu banyak, maka kita mengidentifikasikan ada 14 etnik. Jadi begitu banyaknya etnik budaya yang ada di Kota Medan ini. Untuk kawasan bagian barat, Medan sering juga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia. Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara juga mempunyai potensi lain yang memang lahir dari keberagaman adat budaya ini. Banyak lahir makanan-makanan kuliner ciri khas Medan yang menjadi daya tarik tersendiri, justru menjadi daya tarik utama kalau kita sebutkan sampai saat ini, karena Medan itu kebutuhan orang datang ke Medan, wisatawan datang ke Medan itu terkesan dengan makanannya. Kita tahu di Medan makanan hanya 2 rasa yang enak dan enak sekali. Kalau di luar itu bukan makanan. Ini lahir dari interaksi berbagai ragam budaya yang ada di Kota Medan, sehingga Medan dikenal sebagai kota kuliner, bahkan kota kuliner. Jadi oleh karena itu, sesuai misi Bapak Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, SEMM, akan telah membuat branding baru untuk Medan, The Kitchen of Asia. Kenapa Medan The Kitchen of Asia? Kenapa dapurnya Asia? Sementara dapur itu biasanya berada di belakang. Jadi akan meningkatkan potensi kuliner ini. Tidak saja dari sisi rasa enak dan enak sekalinya, tidak saja dari keberagaman makanannya. Kalau The Kitchen itu walaupun artinya dapur, tapi akan menjadi satu bahan entertain, satu potensi entertain, karena cara memasak dan sebagainya, bahkan lahir selebriti yang profesinya sebagai juru masak. Jadi kita jadikan makanan selain memang potensi kebutuhan itu datang di sini, juga kita jadikan entertain, yang mana di Medan makanan refleksi makanan Asia itu bahkan sampai Western pun mudah, gampang didapatkan, dan rasanya memang khas. Rasanya memang rasa khas Medan yang enak dan seenak sekali itu. Kita gampang di Kota Medan, kita gampang mendapatkan makanan Arabian food, Chinese food, Indian food. Jadi makanan-makanan ada Korea, ada Thailand, ada Malaysia dan sebagainya. Gampang kita mendapatkan makanan-makanan tersebut. Jadi Bapak Wali Kota Medan ingin membranding Medan ini sebagai pusat makanan di Asia, karena memang refleksinya ada di Medan. Makanan tersebut gampang, mudah didapatkan di Medan. Juga sesuai dengan program prioritas pemerintah Kota Medan yang baru, juga ini akan memberdayakan kawasan Kesawan sebagai kawasan terintegrasi, kawasan pariwisata baru, karena dikemas antara daya tarik wisata, antara tampilan seni budaya, antara kulinernya,
juga ini dikemas menjadi kawasan pariwisata, dan ini menjadi program prioritas utama di kawasan Kesawan, dan akan dilahirkan kawasan-kawasan lain seperti Kesawan, sehingga potensi dan pemberdayaan para pelaku UMKM terutama kuliner dan kriya bisa hadir, bisa memanfaatkan kawasan tersebut sebagai pusat perekonomian baru. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa ini kondisi pandemi, jadi pemberdayaannya, pemberlakuannya masih sangat terbatas. Selain itu di Kota Medan, karena sebagai pintu masuk Indonesia bagian barat, sebagai kota terbesar ketiga juga di Indonesia bagian barat, banyak sekali infrastruktur, juga peninggalan-peninggalan sejarah, juga banyak lokasi-lokasi, destinasi-destinasi wisata buatan yang hadir di Medan yang wajar dikunjungi, termasuk wisata belanja, karena di sini telah hadir berbagai macam pusat perbelanjaan baik dari tradisional sampai modern. Kemudian juga tentang jasa akomodasi yang sudah cukup di Medan, sudah dirasakan cukup, bahkan kadang-kadang waktu-waktu tertentu juga terasa kurang. Juga didukung oleh banyaknya biro perjalanan yang ada di Kota Medan yang mendukung mobilitas pelaksanaan kegiatan kepariwisataan. Juga Kota Medan dengan penduduk yang sudah mencapai 2,7 juta jiwa juga banyak menghasilkan hadir pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang dari 17 subsektor. Kalau memang kuliner itu memang Medan tempatnya, tapi banyak juga pelaku-pelaku lainnya. Kami sudah mendata sedemikian rupa menjadi potensi ekonomi baru di Kota Medan. Sejak pandemi, kita terus memberdayakan cara-cara metode pemasaran yang membantu pelaku-pelaku usaha di Kota Medan. Kami memberdayakan hampir seluruh media sosial, kami berdayakan. Kami punya Facebook, Dinas Pariwisata Kota Medan, punya Instagram, punya YouTube, punya semua, hampir semua kami punya dan aktif. Bahkan di masa pandemi kita terus berusaha mengakomodir pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Kita membentuk pasar baru walaupun masih sangat sederhana, membentuk grup Facebook Medan Creative Market, tapi justru di sini animonya begitu tinggi, karena daya dukung kita, aktifnya media sosial kita. Jadi sampai hari ini itu dilahirkan di masa pandemi bulan Mei 2020. Sampai hari ini selama setahun sudah ada membernya sampai 4.600 orang, 4.600 pelaku ekonomi kreatif. Jadi di sana bisa dipasarkan berbagai macam kegiatan secara online. Selain itu kami berusaha agar media sosial Dinas Pariwisata Kota Medan ini terus aktif. Kami mengembangkan sedemikian rupa, membuat konten-konten yang berusaha menggambarkan Medan. Tidak bisa setara dengan yang sangat profesional sih, tapi kami berusaha sebaik mungkin membuat konten yang bisa menginformasikan tentang Medan, membuat daya tarik tentang Medan, menciptakan pasar juga bagi para pelaku-pelaku. Jadi kita sudah berusaha, bahkan melalui
yang berbasis Android juga bisa di-download di Google Play Store. Kita ada memiliki akun Medan Tourism yang semuanya menceritakan tentang Medan. Kekuatan media sosial Dinas Pariwisata Kota Medan untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata, potensi-potensi budaya sebagai potensi pariwisata, mempromosikan juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif, mempromosikan juga industri-industri pariwisata di Kota Medan. Kami memiliki Facebook sekitar 31.500 follower, juga memiliki IG Instagram 18.800 follower, mempunyai YouTube dengan 5.930 subscriber. Tapi kekuatannya bukan di sini. Kami Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki hampir 200 orang staf, sekitar 195 orang staf yang aktif, yang wajib memiliki follower sebanyak 4.000 untuk Facebook dan 1.000 untuk Instagram. Dan kami semua di sini wajib merepost konten berita yang ada di media Dinas Pariwisata. Jadi satu orang wajib memiliki 4.000 dan 1.000, jadi sekitar 5.000 follower kali sekitar 200 orang. Tapi kita tidak pernah mulu-mulu mentargetkan penyampaian konten berita ini. Kalau 50% saja berarti target kami adalah 500.000 akun yang akan membacanya. Jadi ini kesempatan, dan kami juga selalu diminta oleh pelaku-pelaku pariwisata, pelaku industri pariwisata untuk memposting produk-produk mereka. Dan ini memang kita buka untuk umum, karena kita yakini memang itulah ketentuannya, walaupun dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Medan, tapi sesungguhnya ini adalah masyarakat Kota Medan. Jadi kami memberikan kesempatan kepada siapapun, pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Medan, untuk memanfaatkan media sosial kami. Kami juga, sebagaimana saya sampaikan tadi, didukung oleh hampir 200 orang staf yang wajib merepost konten-konten berita yang ada di akun media sosial Dinas Pariwisata. Jadi kekuatannya bisa menyeluruh dan diharapkan bisa menyampaikan pesan-pesan, terutama promosi dan peluang pasar bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena sesungguhnya sama kekuatan pariwisata dan kekuatan pelaku ekonomi kreatif ini, kekuatannya ada di pasar, membuka peluang pasar. Jadi ini yang kami sadari, sehingga kami terus berusaha memposting, membuat akun-akun, membuat konten-konten berita yang berkenaan dengan pelaku-pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Medan. Pada kesempatan ini juga mohon maaf Ibu moderator, kami pada kesempatan ini mengajak pelaku-pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sama-sama melaksanakan program-program protokol kesehatan agar kepercayaan para wisatawan yang akan datang ke Kota Medan, agar pergerakan masyarakat di Kota Medan dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat Kota Medan, kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Dan silahkan apabila ingin memanfaatkan media sosial Dinas Pariwisata Kota Medan dengan kekuatan para staf yang ada di Dinas Pariwisata Kota Medan. Demikian paparan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kepada kita semua, dan Dinas Pariwisata Kota Medan terus berusaha selain membuat konten-konten juga berusaha membuat ikon-ikon baru, karena sebagaimana kita ketahui, kita 3 tahun lalu kita sudah membuat tari Ahoy yang begitu
diminati oleh masyarakat dalam waktu dekat dalam HUT Kota Medan ke-431 kita akan meluncing juga senam Medan. Nanti Ibu moderator bisa nanti ikut senam Medan. Boleh ya Pak? Masyarakat Kota Medan juga akan bisa ikut senam Medan, nanti akan kita launching pada tanggal 1 Juli 2021. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Agus, ini kita masih kontak ya. Saya mau ada sedikit tanya-tanya nih Pak Agus. Nah, potensi pariwisata Kota Medan dipromosikan langsung tadi banyak banget sosial media dari Dinas Pariwisata Kota Medan ya. Tapi melalui acara ini juga Pak, kita juga promosikan khususnya di jaringan Tribun Group Region Sumatera. Banyak banget Pak, ya kan? Jadi biar Medan bisa terima kasih. Ya, biar Medan bisa lebih terkenal pariwisatanya. Dan ngomong-ngomong soal tadi Pak, saya lihat ada paparan Bapak The Colorful Medan. Itu kira-kira kan ada tarian Ahoy itu ya Pak yang baru di launching ya. Kira-kira apa sih Pak yang bisa ditawarkan atau nilainya itu buat para wisatawan lokal atau mancanegara Pak? Kita Colorful Medan itu adalah branding pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2017, merupakan pengakuan tentang keberagaman, tentang warna-warni yang ada di Kota Medan. Banyaknya etnik, banyaknya budaya yang ada di Kota Medan, dikemas dalam satu branding Colorful Medan. Sehingga ini menjadi alat promosi kita, karena memang faktanya memang warga Kota Medan begitu beragam dan sangat indah, sangat cocok Colorful Medan untuk branding Kota Medan. Namun demikian untuk promosi daerah, untuk lazimnya daerah-daerah lain juga, lazimnya negara-negara lain juga, kearifan budaya lokal itu tetap harus diangkat sebagai potensi pariwisatanya. Kita tahu tadi sudah saya sampaikan Medan adalah tanah lili, jadi kita menyebutkan gerakan tarian kita itu sebagai tari Ahoy sebagai salam orang Melayu zaman dahulu. Kita nggak tahu ini sejarahnya karena nggak ada catatan yang secara khusus, tapi salam orang Ahoy dari orang Melayu dari jauh itu katakan Ahoy. Kenapa? Boleh sedikit cerita Mbak ya? Kenapa tari Ahoy, apa dari mana asalnya? Iya. Ya, tari Ahoy itu sebenarnya senam. Senam yang gerakannya kita ambil dari unsur-unsur tari yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Gerakan tari kita rubah menjadi gerakan senam, gerakan tari Provinsi Sumatera Utara kita rubah menjadi gerakan senam. Kita iringi dengan lagu Melayu yang sudah kita aransemen sendiri. Dengan syair sendiri, menjadi Nusantara sifatnya. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kota Medan, bahkan Provinsi Sumatera Utara. Kiranya ini menjadi sesuatu branding ikon baru. Ikon Kota Medan terbaru, benar. Branding Medan, karena gini, dari Indonesia bagian barat belum pernah muncul yang bisa melegenda, bisa secara nasional saat ini di bidang senam ini. Jadi kenapa kita sebutkan tari Ahoy, agar sejajar dengan tari pucu-pucu dan tari gemu pamiri dari Indonesia bagian timur gitu. Iya, biar sama-sama terkenal ya Pak ya. Biar sama sejajar, namanya sama-sama tari. Karena ini sudah, kalau sepengetahuan kami, warga Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan tarian ini. Bahkan di USU sudah pernah dipecahkan rekor muri, sekali tari itu, sekali senam itu orang sebanyak 9.700 orang. Wow, itu sebelum pandemi ya Pak ya? Rekor muri, Bu.
Kegiatan Jadi itu sebelum pandemi ya, ya Pak ya? ya, ya itu tentang tari Ahoy. Oke, di Tribuners juga pengen tahu nih Pak, karena kita tidak disiarkan di Medan aja, ini dia video tari Ahoy-nya. Ya. Bisa diputar kru? Video tari Ahoy boleh. Ini dari kita aja Pak, dari kita aja. Oh, dari sana ada ya. Sebentar ya Pak. Hasrat menggapai 1000 angan, takdir tertulis putusan Tuhan. Nusantaraku indah, ragam budaya adat serumpun. Indonesia bertuah, bersama Melayu pantun terhimpun. Mendengar dentuman gendang, datang rasa ingin berdenda. Tribuners itu, cuplikan singkat dari tari Ahoy atau senam Ahoy. Benar kata Pak Agus nih ya kan. Aduh enak ya Pak, musiknya enak, aransemennya ya. Selain memperkenalkan budaya khususnya di Kota Medan, bisa bikin tubuh sehat ya Pak, karena sambil senam. Benar ya Pak Agus ya? Ya, saya garansi pasti bisa membuat tubuh lebih sehat, lebih langsing. Iya, benar. Tawaran dari khususnya Dinas Pariwisata Kota Medan, ada ikon baru ya kan, tari Ahoy. Tapi Pak Agus, ini ada yang mau saya tanyakan lagi Pak, mengenai Medan The Kitchen of Asia. Itu kan launchingnya pas pandemi itu ya kan Pak. Kan bagus sih ya konsepnya, menawarkan suasana heritage plus sajian kuliner yang beragam dengan bentuk angkringan. Karena dimulai masa pandemi banyak gimana ya, kira-kira targetnya siapa nih Pak, wisatawan mancanegara kah atau wisatawan Nusantara kah untuk pengembangan pariwisata khususnya The Medan Kitchen of Asia ini Pak? Ya, ke depan ini untuk semua kalangan, baik wisatawan lokal, regional, Nusantara, mancanegara. Karena di sana akan dihadirkan berbagai daya tarik, ada cagar budaya, ada seni budaya juga, ada kuliner yang seluruhnya berjalan bersama-sama. Ya, targetnya sudah pasti seluruh wisatawan, bahkan ke mancanegara tadi. Karena konsep The Kitchen of Asia memang yang masih diberdayakan selama ini konsep-konsep angkringannya, karena itu mengakomodir kebutuhan para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Tapi nanti khusus jalan tertentu di Jalan Ahmad Yani itu akan refleksi dari Kitchen of Asia tadi. Kita akan gampang mendapatkan makanan dari Western dari Indian food, Chinese food, Arabic food ya kan Pak. Iya. Ya, nanti akan ada tergambarkan di Jalan Ahmad Yani. Jadi karena ini masa pandemi memang sangat-sangat terbatas. Kurang optimal ya Pak Adis ya. Kita menghindarkan adanya kerumunan yang berlebihan, tapi juga kita memandang bahwa pertumbuhan perekonomian harus tetap berjalan. Jadi oleh karenanya kita buka tapi kita batasi. Dan sementara karena kemarin adanya penutupan beberapa wilayah, ya kita khawatirkan nanti malah bisa berkumpulnya orang di situ. Juga ada
peningkatan orang yang terkonfirmasi, sementara kita sesuaikan, kita tutup dulu sambil menunggu perkembangan penyembuhan pelaku-pelaku pandemi sambil terus berupaya. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan yang prioritas untuk divaksin dulu. Oh iya benar. Masuk adalah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ini terus berjalan. Penambahan orang-orang yang divaksin sehingga nanti tercipta imunitas komunal di antara warga Kota Medan, di antara pelaku-pelaku ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi pemerintah terus berupaya, ini terus berjalan, ini vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Siap Pak Agus, sayang sekali ya walaupun di masa pandemi gini, tapi tetap ya dari Dinas Pariwisata Kota Medan akan mengoptimalkan Medan the Kitchen of Asia, tapi tetap Tribuners ya, kita harus patuh pada regulasi atau aturan yang ada, prokes. Nah Pak Agus, tapi aku mau bertanya nih, banyak banget kan pariwisata di Kota Medan ini, kira-kira apa sih Pak yang paling diminati oleh wisatawan Pak menurut data Bapak? Ya itu tadi, kita mengandalkan wisata heritage, juga kita mengandalkan wisata belanja, kita juga mengandalkan kuliner memang itu utama. Berarti semua ya Pak diminati ya ternyata ya? Udah pasti, apalagi ditetapkannya Danau Toba sebagai destinasi prioritas, super prioritas bahkan. Jadi Kota Medan selain berfungsi sebagai penyangga, juga menerima dampak positif dari penetapan kawasan pariwisata Danau Toba. Iya, karena dekat dengan Danau Toba kita jadi kawasan pariwisata nasional ya Pak ya untuk pengembangannya. Nah Pak, gimana tentang fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah Pak? Kan biar bisa mendukung pariwisata Kota Medan. Kira-kira udah maksimalkah Pak atau gimana? Ya kalau dihitung maksimal dan tidak maksimal ini tergantung yang menilai. Tapi saat ini pemerintah Kota Medan terus berupaya terutama menetapkan 5 prioritas. Infrastruktur terutama yang jadi permasalahan saat ini, infrastruktur, banjir, sampah, ini menjadi prioritas saat ini. Seperti sampah saat ini sudah terus dilakukan upaya menjadi pupuk kompos misalnya ya kan. Infrastruktur sudah diadakan kolaborasi bersama pemerintah provinsi Sumatera Utara beserta perpanjangan tahan PUPR yang ada di Medan, ada Badan Wilayah Sungai, ada BWS dan lain sebagainya. Jadi ini terus diupayakan agar Medan ke depan, paling tidak 2 tahun ke depan, infrastruktur yang ada di Medan bisa mendukung menjadi daya dukung kepariwisataan tidak saja hanya Kota Medan tapi Indonesia bagian barat. Oke. Pak Agus, ini masih ada lagi sedikit nih mau aku tanya Pak. Jadi kan di pandemi sekarang ini pasti tingkat kunjungan wisatawan menurun ya Pak ya, apalagi mancanegara pasti tidak bisa masuk ke Indonesia gitu kan. Kira-kira gimana nih Pak tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk menaikkan kunjungannya, apa aja nih Pak strateginya? Ya udah pasti kunjungan wisatawan bahkan jatuh ke angka yang paling dasar. Yes. Hampir tidak ada kunjungan wisatawan kecuali urusan-urusan diplomatik dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan wisatawan, orang yang berkunjung pasti sangat terbatas. Juga menyangkut dengan kebijakan-kebijakan lain, juga kebijakan nasional, juga wisatawan Nusantara juga berkurang. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa pemahaman kepariwisataan saat ini kan sudah bergeser. Kalau dulu kunjung wisata itu kunjungan orang ke satu destinasi wisata, tapi kalau sekarang pergerakan karena wisata juga menyangkut ekonomi kreatif, pergerakan orang di dalam kota juga merupakan ya, Pak? unsur pariwisataan. Yes, benar-benar Pak. Mobilitas orang dalam kota juga, apalagi Medan
banyak daerah-daerah pinggir sebagai penyangga, ada Binjai, ada Lubuk Deli Serdang. Nah, Ini yang sangat berdekatan dengan Medan, ini yang kita garap. Makanya kita terus berupaya membranding, membuat ikon-ikon baru yang memang sama-sama satu nafas, satu jiwa dengan daerah-daerah yang sebelah-sebelah Medan, yang berbatasan dengan sama-sama maju pariwisata ya Pak, nggak hanya di kota Medan, tapi daerah sekitar juga. Nah, begitu. Pak Agus, yang terakhir Pak Agus, kira-kira Pak, menurut Bapak apa sih tantangan dalam memajukan pariwisata kota Medan ini Pak? Tantangannya Pak? Tantangannya udah pasti ada. Pertama tentu yang pasti karena kondisi pandemi. Ini menyeluruh, bahkan tidak hanya Medan. Kedua, ini menjadi tantangan baru bagi kota Medan. Karena sejak berpindahnya Bandara Ulunia ke Kuala Namu, itu saja sudah menjadi tantangan Medan sebenarnya, karena wilayah administrasi yang berbeda, dan kita yakini tidak semua yang mendarat di Bandara Kuala Namu itu akan ke Medan. Iya, benar-benar. Jadi itu tantangan tersendiri. Ketika nanti infrastruktur selesai menuju kawasan-kawasan Danau Toba, menuju kawasan kabupaten kota lain, jalan tol sudah selesai, itu juga tantangan. Makanya kita terus berusaha. Tapi tantangan itu menjadi pemicu kita bagaimana terus memperkenalkan, terus mempromosikan potensi-potensi yang ada di kota Medan agar orang tetap datang ke Medan. Siap Pak Agus, terima kasih atas paparan ulasannya mengenai pariwisata kota Medan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga pariwisata kota Medan semakin maju. Amin. Amin. Salam ahoy Pak Agus. Oke, nah Tribuners, tadi sudah banyak ya penjelasan mengenai pariwisata kota Medan. Banyak sekali destinasi wisata menarik yang bisa kalian lihat, ya kan? Kalau mau tahu informasinya lebih banyak lagi, bisa ke Instagram atau sosial medianya di Dinas Pariwisata Kota Medan, Facebooknya, Twitternya di Spar Medan, Instagramnya @pariwisata kota Medan. Bisa ke YouTube-nya juga Dinas Pariwisata Kota Medan. FB grupnya tadi seperti yang disampaikan Pak Agus ada di Medan Creative Market, biar bisa mendongkrak ekonomi kreatifnya juga. Nah, itu tadi dari paparan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan. Menarik sekali ya buat kalian yang berada di luar Kota Medan. Ayo datang ke Kota Medan, nikmati destinasi menarik banyak sekali ya. Karena wisata ini menekankan kepada pengetahuan dan pengalaman. Jadi kan kalau suasana heritage gitu, historinya gimana ya, sejarahnya gimana ya, ya kan? Gak harus yang selalu paling tidak menambah pengalaman kita lah ya, kalau liburan gitu kan, menambah pengetahuan juga. Nah, Tribuners, itu tadi kita akan ke narasumber yang kedua, tapi sebelumnya kita lihat dulu video menarik berikut ini.
Nah, ahoy Tribuners, kita balik lagi di virtual talk show series Sumatera Travel Destination Summit. Kali ini saya bersama dengan narasumber kedua kita, Bang Melky Roy dari PHRI BPD Sumatera Utara ya Bang ya? Ya, betul. Halo Bang, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Oke Bang, boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita ini? Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Tribuners. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Roy ini dari PHRI BPD Sumatera Utara. Perkumpulan ya Bang? Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, Ya, sorry. Nah, salah satu stakeholder ya Bang ya, yang ikut Ya. memajukan pariwisata Kota Medan nih Tribuners. Nah, kita wajib tanya-tanya nih gimana sih peran PHRI untuk pariwisata Kota Medan. Nah, langsung aja Bang Roy, kira-kira jelaskan singkat dong mengenai PHRI Sumut ini Bang. Oke, ya, PHRI itu adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang sudah disebutkan tadi ya. Ini kita adalah wadah atau organisasi yang sekumpulan orang-orang baik ya. Baiklah ya, tujuannya mulia ya. Iya, jadi kita sekumpulan insan-insan terbaik yang terpanggil untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Nah, Oke. dan itu dalam hal ini kita berbicara Sumatera Utara tentu. Nah, jadi kita di situ menggali potensi dari kita untuk bekerja sama, berkolaborasi ya untuk membangun pariwisata di Sumatera Utaranya dan Kota Medan khususnya. Oke, nih kira-kira program apa nih Bang yang digadang dari PHRI Sumut ini untuk memajukan pariwisata Kota Medan khususnya? Ya, banyak program dari kita. Salah satunya adalah sertifikasi usaha, ya, baik dari hotel maupun restoran ataupun jasa-jasa konsultan lainnya. Kemudian kita juga melakukan edukasi di bidang pendidikan juga, karena kita juga ada bagian litbangnya juga. Kemudian kita juga melakukan pengembangan usaha, ya. Kemudian kita juga aware terhadap IT juga. Oke. Ya, kita melakukan pelatihan-pelatihan di bidang IT juga, ya. Kemudian daripada itu juga kita juga banyak program yang untuk internal kita sendiri di organisasi, juga untuk eksternal. Tentunya program ini kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga lainnya, juga termasuk ke pemerintah kota atau pemerintah provinsi gitu. Oke, Bang, tadi adanya sertifikasi nih Tribuners nih, berarti kira-kira untuk supaya apa Bang? Lebih profesionalitas kah menerima wisatawan gitu ya? Iya, kita akan lebih sertifikasi itu kan untuk sebagai lebih profesional, baik itu propertinya ataupun secara individualnya. SDM-nya ya Bang ya? SDM-nya seperti itu. Jadi, karena poin utama orang mau datang itu apa ya, pelayanannya ya Bang ya? betul. Iya, karena ada banyak kasus nih Tribuners di tempat wisata gitu ya, tapi disayangkan sekali, semoga tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Tempat wisatanya udah bagus nih Bang, dirancangnya kan sama pemerintahnya, pemerintah kota, pemerintah kabupatennya, tapi oknum lah kita bilang ya. Yeah. Hanya perlunya adanya kayak sertifikasi, training, pelatihan gitu ya Bang baik, ya. ya betul. Nah, kira-kira dari PHRI membernya berapa banyak ini Bang? Kita ada 2.500 orang. 2.500 ya Bang ya. Wow, dan itu Untuk Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, oh iya Sumatera Utara ya Bang ya, iya ya. Sumut ini Tribuners, mencakupannya luas sekali. Wah, dan kira-kira Bang 3.200 kalau nggak salah. 3.200 ya. Wow, banyak sekali ya. Kaum intelektual juga di situ semua ya Bang Iya, ya. untuk Sumatera Utara 3.200. Banyak sekali yang akan mendedikasikan kemampuannya untuk pengembangan potensi pariwisata ya Bang ya. Betul. Apalagi Kota Medan dekat dengan destinasi nasional.
Iya, Danau Toba ya. Iya, kawasan pengembangannya kita kena salah satu lah ini ya kan Bang. Harus wajib dikembangkan nih Tribuners. Betul. Nah, kira-kira Bang di masa pandemi gini kan Bang, kata Pak Agus tadi tingkat kunjungan wisatawan kan menurun. Ya. Imbasnya gimana nih Bang mungkin ke member PHRI atau okupansi hotelnya gimana, itu bisa Bang Iya. jelasin? Pada tahun lalu ya kita secara global kita terkena dampak pandemi ya. Yes Bang. Nah, itu langsung ibaratnya secara ekonomi dan khususnya pariwisata itu drop. Wow, sayang Ya, sekali ya. itu ya bukan hanya Sumatera Utara kita bicara Seluruh secara Indonesia. skala nasional ya. Yes. Apalagi ya saat ini yang kita tahu Bali ya, itu yang langsung terkena dampaknya sangat-sangat besar. Nah, untuk Sumatera Utara juga sama sebetulnya. Ada kan event Yes, itu juga. aduh sayang sekali ya. Ya, Padahal itu orang- otomatis ya mungkin dalam seminggu mungkin ada beberapa event dulu ya sebelum pandemi ya. Tiba-tiba tidak boleh melakukan event. Nah, itu yang potensinya berkurang jumlah okupansinya. Kalau respon dari pelaku ininya Bang, hotel dari restorannya gimana Bang responnya menghadapi pandemi gini? Apa strategi-strategi yang dilakukan supaya tetap bisa survive lah ya kita bilang ya Bang? Iya, kita anggap ini bukan kesulitan ya. Tantangan ya Bang ya? Ini tantangan ya. Kapanpun sebelum pandemi selalu ada tantangan gitu. Yes, kita benar. selalu ada tantangan dalam setiap program, acara ataupun promosi itu selalu ada tantangannya. Tapi bagaimana kita membentuk strategi yang benar untuk kita agar kita bisa survive dari masa pandemi ini, dan kita harus sama-sama yakin bahwa pandemi ini akan selesai. Segera berakhir. Ya, segera semoga. berakhir, dan kedepannya pasti ada strategi baru yang harus kita kedepankan. Nah, inilah kita butuh kerjasama dan kolaborasi, dan PHRI juga sangat aware akan hal itu gitu. Nah, mungkin kalau di hotel sekarang yang sedang happening staycation ya Bang ya? Ya, Staycation, kalau nggak, ya sudahlah kalau nggak dapat wisatawan mancanegara minimal wisatawan lokal lah ya Bang. ya, Untuk staycation. Tapi tentunya ada aturan-aturan yang cukup ketat ya Bang untuk ya. tetap nginep di Untuk hotel. itu ya kita harus tunduk lah ya dan patuh dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dan itu kita nggak bisa main-main di situ. Benar-benar, biar segera berakhir pandemi ini. Paling nggak ya prokes di Betul. penyediaan fasilitas hand sanitizer dan lain-lain sanitizernya, pastilah. temperatur gunnya, temperatur standnya. Apalagi di restoran, kalau ini kan Bang biasanya istilahnya orang ya biasa aja makan tanpa pakai masker, sekarang harus lebih taat ya Bang ya. Ya, kalau bisa ya kita selalu mensosialisasikan membuka masker pada saat makan. Tapi pada saat sudah selesai makan ya kembali gunakan untuk berbicara atau ngobrol sama teman gitu ya. Tapi kalau kita sebagai pekerja pariwisata ya memang kita standby terus menggunakan protokol kesehatan. Harus selalu standby nih pakai masker, minimal pakai face shield lah ya. Ya. Dan ini kan Bang kota Medan, kota pusat kuliner, bisa dibilang Medan kuliner ya. Nah, kira-kira sekarang nih pemberlakuan PPKM Bang, nah itu kan berimbas juga ya Bang ya kepada grup restorannya semua ya. Itu gimana Bang PHRI menyikapinya Bang? Ya, satu itu peraturan yang harus kita ikutin sih. Yes. Ya, tapi itu tadi saya bilang bahwa kita mengikuti peraturan, dan kita dari PHRI, organisasi ataupun properti yang bergabung di PHRI, ini merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana kita melakukan strategi-strategi terbarukan menggait tamu kita tetap datang ke hotel dan restoran kita. Inilah yang harus kita lakukan, strategi itu ya. Iya, benar-benar banyak strategi, banyak PR ini buat kita ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya pandemi ini masih ada di sekitar Masih kita. ada, belum berakhir. Belum berakhir. Iya. Tapi udah vaksin belum Bang? Sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah kita juga ada vaksin nih Bang. Karena kita juga bagian media kan bagian di depan untuk menginformasikan kepada kalian semua ya kan. Kita harus selalu sehat. Kalian juga di rumah harus selalu sehat, ayo ikut vaksin lah biar herd immunity bisa terjaga dan kehidupan bisa berjalan secara normal. Nah, dan untuk kedepannya atau sekarang ini Bang, ada nggak program kerja sama PHRI dengan Dinas Pariwisata Kota Medan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ini Bang? Ya, kita juga dengan Dinas Pariwisata Kota Medan ya bukan 1-2 kali ini ya bekerja sama. Kami juga sudah berkali-kali bekerja sama dengan Dinas Pariwisata pemerintah Kota Medan.
Dan programnya baik ada program dari kami sendiri, kemudian ada juga program dari Dinas Pariwisata yang kita akan backup, ya. Termasuk yang terbarukan adalah Kitchen of Asia tadi. Oke, Nah, gitu ya. itu kita dari elemen ibaratnya PHR ini stakeholder juga, elemen dari masyarakat Kota Medan, ya kita ingin membantu itu, ya program yang baik ini agar kita juga sama-sama bangkit gitu. Ya, bentuk dukungannya seperti apa nih Bang? Ya banyak ya, bukan saling berdiskusi, ya saling bertukar pikiran, membuat think tank. Ya, apa yang kita lakukan ke depan seperti apa? Promosi gitu ya Bang? Promosinya seperti apa? Karena ya kalau memang sudah ya tadi saya bilang kan, saya yakin pandemi akan segera berakhir, tapi memang belum dalam waktu dekat ya. Tapi kan pasti berakhir. Ke depan tuh pasti ada strategi apa yang kita lakukan, kerjaan apa yang kita lakukan, program apa yang harus kita lakukan kan. Nah, jadi PHRI dan Dinas Pariwisata pasti akan terus-menerus melakukan program untuk Kitchen of Asia ataupun program-program lainnya. Iya, dan selalu support ya. Karena banyak sekali kan Bang destinasi wisata di Kota Medan ini yang sayang sekali kayaknya dilewatkan. Benar kata Pak Kadis, karena bandara tuh pindah ke Kuala Namu ya kan. Jadi wisatawan tuh kan kayaknya nggak masuk Medan dulu ya Bang ya. Ada potensi bahwa wisatawan itu begitu masuk ke Kuala Namu mereka langsung ke destinasi nasional berikutnya, ya Danau Toba kah, atau mungkin langsung ke Tangkahan atau ke Bukit Lawang ya, atau mereka langsung bolak lagi ke Kuala Namu, tidak stay di Medan. Nah, itu yang sangat sayang sekali potensinya gitu kan. Padahal di kota ini juga banyak potensi wisatanya, wisata heritage-nya satu, wisata kulinernya. Nah, itu yang sebenarnya harus kita dorong lagi ke atas gitu ya Bang. Iya. Jadi gimana nih Bang, menurut Abang, apakah ada harusnya wisatawan itu diarahkan ke Medan dulu kah, atau gimana nih Bang kira-kira dari PRI menyikapinya? Iya, kita menyikapinya bahwa adalah satu, kita juga dari PRI, kita mengembangkan kitanya dulu ya, kita mengembangkan pariwisatanya dulu. Yang ada di Medan tuh kita naikkan lagi. Kita maksimalkan ya Bang. Kita maksimalkan. Dua, SDM-nya kita benar, naikkan lagi ya, dengan sertifikasi, dengan pelatihan, edukasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian ketiga, promosinya, ya promosi. Dan promosi juga, ya Bang? Iya, promosi nggak bisa kita nggak bisa lagi zaman sendiri-sendiri. Ya pemerintah bergerak sendiri, ya kita ada organisasi kepariwisataan bergerak sendiri. Ya kita harus sama-sama lah berkolaborasi seperti yang udah dicanangkan oleh pemerintah lah. Kolaborasi bersama ya. Kolaborasi Medan Berkah ya Bang ya? Iya. Oke, karena percuma ya Bang, destinasi wisatanya kita benahi, fasilitas sarana prasarananya kita benahi, tapi kalau promosinya kurang, sama itu aja. kita perlu promosi bukan hanya di lokal, tapi juga regional, juga mancanegara. Yes, benar. PHRI Sumut bersama dengan Dinas Pariwisata dan Pemko Medan saling support, kolaborasi pokoknya Tribuners. Jadi jangan khawatir, pandemi ini benar-benar segera berakhir dan pariwisata Kota Medan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah Bang, aku mau tanya Bang, sama yang aku tanya sama Pak Agus tadi Bang, kira-kira apa aja sih Bang menurut Abang tantangan dalam memajukan pariwisata Kota Medan ini Bang? Iya, saat ini tantangan utamanya adalah pandemi ya. Yes. Ya, itu kita tahu bersama. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan, tadi saya sudah bilang, meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kota Medan ini. Dan ketiga juga kita memaksimalkan tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Medan, baik itu wisata heritage-nya atau wisata kulinernya. Kemudian kedepannya tantangannya adalah kita membangun tempat-tempat wisata baru gitu. Memberikan suasana baru, memberikan ikon baru ya mungkin. Iya, karena kita juga pariwisata kan di bagian dari ekonomi kreatifnya juga saling beriringan. Nah, kita majukan gitu ekonomi kreatifnya, kita harus buat sesuatu yang baru gitu. Harus ada, namanya zaman sekarang ya, orang udah bosan ya Bang ya, harus ada sesuatu yang inovatif. Aku kok agak susah ngomong. Harus ada sesuatu yang inovatif ya kan, yang out of the box, yang bisa menarik perhatian. Betul. Wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Wah, dan kira-kira Bang apa nih Bang harapan PHRI untuk pariwisata Kota Medan ini Bang? Ya, kita berharap intinya bahwa pandemi segera berakhir. Ekonomi kembali pulih, pariwisata kita bangkit, bukan hanya di Kota Medan tapi juga Sumatera Utara dan Indonesia ya, secara keseluruhan ya. Kita ingin semua bangkit gitu kan. Nah, tentunya banyak
banyak hal-hal yang harus kita lakukan ke depannya seperti apa. Oke, benar-benar. Tapi nih Bang, ngomong-ngomong, kira-kira jagoan Abang atau destinasi yang Abang paling sukai itu apa Bang di Kota Medan? Medan ya? Iya. Kalau Bang menurut pribadi sendiri boleh lah ya menilai. Yang paling simpel sebenarnya wisata kuliner ya. Iya, Karena ya. Itu paling menarik ya Bang ya? Tidak perlu, ibaratnya begini, tidak perlu, ibaratnya Nggak perlu jauh-jauh, ada di satu tempat. iya, tadi Pak Agus sudah bilang bahwa kita nggak ada wisata alam, kita wisata kota. Ya, kita memang depends on the heritage, the culinary-nya juga karena ini udah kotanya melting pot. Segala etnis ada di sini. Miniatur Indonesia ya Bang ya? Miniatur Indonesia. Jadi ada percampuran budaya, percampuran kultur. Nah, itu ada di makanannya. Nah, makanya itu keluar ide tadi dari Pak Wali Kota adalah Kitchen of Asia. Yes, benar. Nah, bagi saya, bagian dari elemen masyarakat dan juga PHRI, saya menganggap Kitchen of Asia ini is not just suatu titik atau suatu tempat, tapi ini adalah ruh secara keseluruhan dari Kota Medan. Benar, Begitu misalnya beberapa tahun ke depan, kita berharap ya, begitu misalnya orang luar negeri berkata Kitchen of Asia, orang udah tahu Kitchen of Asia, Medan. oh Medan. Iya, benar. Itu tujuan kita. Iya. It's not about a place gitu kan. Iya. It's about a brand. Yes, benar-benar. Iya, Kitchen of Asia ini harus jadi branding sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau tetangga sebelah bilang, oh the truly Asia, udah tahu dong siapa Iya ya. dong. Wonderful Asia. The truly Asia itu siapa iya. gitu ya. Iya. Nah, kalau kita udah bilang Kitchen of Asia, oh udah tahu. Kota Medan kan gitu. Kitchen of Asia. Oh, ke Medan Oh, gitu. iya. Oh, iya. Itu tujuan kita sebenarnya. Iya, keren Itulah sih ya. potensi-potensi baik itu UMKM ataupun properti restoran ataupun hotel itu saling mendukung ya, dengan mungkin ada nanti lah ada branding logo yang sama yang kita sama-sama bisa promosikan bersama. Ya, itulah yang bisa kita lakukan untuk kota yang tercinta ini. Iya, Tribuners keren loh, Medan The Kitchen of Asia ini. Menawarkan banyak kuliner dari beragam etnis gitu ya Bang ya, Iya, beragam tempat. beragam etnis, mancanegara. Iya, mancanegara juga ada, dan sajian suasananya ya Bang, heritage gitu ya. Heritage-nya itu yang kita mau bangun brandnya seperti itu, ruhnya seperti itu. Iya. Dan memang kedepannya kami berharap dari saya juga pribadi atau bagian dari elemen masyarakat juga dari PHRI ada kalender tahunan yang bisa dibuat kerjasama antara PHRI dengan pemerintah kota, dinas pariwisata. Memang harus ada kalender tahunan. Bulan ini kita melakukan apa untuk mendukung Kitchen of Asia-nya. Mungkin pertemuan summit, General Manager Summit di Kota Medan, atau pertemuan seluruh chef di Kota Medan, chef Indonesia di Kota Medan, atau pertemuan para pengusaha jasa boga di Kota Medan. Ya, itu event-event itu yang berpotensi ke depan untuk mendatangkan orang ke kota ini. Benar. Dengan mendatangkan orang ke kota ini, okupansi hotelnya naik. Yep. Dan wisatawan ini juga naik. Ada acara apa seperti ini gitu. Iya, benar-benar. Tapi sayang sekali masih pandemi nih Bang. Iya, tapi kan kita juga berharap pandeminya akan segera berakhir. Ya, dengan satu ikut protokol kesehatan. Yang mudah-mudahan kalau kita taat, ya, kedepannya juga akan lebih baik. Iya, sayang sekali nih. Ayolah Tribuners ya, di seluruh Indonesia juga, ayo patuhi protokol kesehatan supaya pandemi segera berakhir, karena salah satu untuk mendongkrak ekonomi pariwisatanya ya Bang ya. Betul sekali. Dukungan dari PHRI juga, PHRI Sumut ke khususnya Kota Medan ya Bang, untuk pariwisata Kota Medan. Nah, Bang Roy, kira-kira apa lagi nih Bang yang mau disampaikan ke Tribuners nih biar mereka makin aware, makin Kota Medan aku harus bantu untuk meningkatkan pariwisatanya. Kira-kira apa lagi nih Bang? Ada pesan nggak Bang buat Tribuners? Untuk Tribuners dan masyarakat Kota Medan yang kita cintain bersama, ya, di masa pandemik ini ya, satu, kita harus taat protokol kesehatan. Dengan taat protokol kesehatan kita juga membantu kota kita tercinta ini. Ya, ini bukan soal takut atau apa. Ini kita menyayangin diri kita sendiri, menyayangi, mengasihi orang-orang yang kita kasihi, dan mencintai kota kita gitu loh. Dengan mencintai kota kita, nanti kota kita juga bangkit itu ke depannya. Ya kan? Ya. Dan setelah ini bangkit, ekonomi pulih, bangkit ya, kita juga bisa melakukan strategi promosi gitu ya Bang? Promosi, apa ide-ide kreatif lain dari anak-anak muda di Kota Medan ini. Sekarang benar-benar. Ya, banyak sekali potensi di Kota Medan ini yang belum tergali. Yang mungkin ya ada nggak tahu ya, ada obstacle apa di mereka ya, tapi kedepannya memang harus
mereka harus digali, harus dinaikkan potensinya. Bener-bener, apalagi Bapak Wali Kota sekarang kita ini milenial ya Bang ya, harusnya Ya. bisa lebih yuk ngajak, Ya, kita dukung gitu Iya, kan ya. yuk ngajak orang-orang anak-anak milenial ini apa aja sih ide-ide kreatif kalian ya kan. Ya, betul. Ya paling nggak minimal secara pribadi lah mempromosikan wisata Kota Medan dari Instagram kalian masing-masing, boleh ya Ya. Bang ya. Kita ingin siapapun yang datang ke Kota Medan, mereka dengan lega mengatakan, dengan bangga mengatakan ini kota lovable banget. Iya, Itu tujuan kita. sangat nyaman banget gitu ya kan. Ini- Pengen balik lagi di Kota Iya, Medan. kita cita-cita saya, mimpi kita semua adalah begitu orang datang ke Kota Medan, I'm falling in love with the city. Iya. Itu dia. Bukan Eiffel I'm in love aja ya. Ya, enggak dong. Medan I'm in love. Medan I'm in love. Harus ada itu, harus ada. Wah Bang Roy, dengan begitu banyaknya destinasi wisata Kota Medan yang menarik, juga dukungan dari PRI dan Dinas Pariwisata Kota Medan, harapan kita besar sekali ya Bang, Baik ya, betul. untuk segera berkembang. Oke lah Tribuners, kita sudah selesai nih Bang bincang-bincangnya di Baik, terima kasih, Kak Virtual Gita. Talkshow Series Sumatera Travel Destination Summit. Buat kalian Tribuners, terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf, ya Pak Kadis masih ada nggak di sana? Oke, Pak Kadis tadi adakah? Kru? Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Pak Agus, terima kasih banyak. Pak Agus, terima kasih Sampai atas ketemu lagi waktunya. Pak Agus. Yes, ahoy Pak Agus, enak banget lihat Pak Agus ya, senyum aja ya Bang. Salam ahoy tuh enak gitu ya. Dan terima kasih Bang Roy Terima kasih banyak. atas waktunya. Terima kasih juga. Udah sharing program-program PHRI untuk memajukan pariwisata Kota Medan khususnya ya Ya, Bang ya. terima kasih. Semoga bisa lebih berkembang, dan kalian juga nih anak milenial Kota Medan, Tribuners, ayo kita majukan pariwisata Kota Medan. Nah, akhir kata kita sudah sampai di akhir acara Virtual Talkshow Series Sumatera Travel Destination Summit. Dan saya pamit undur diri, saya Tuna Sution bersama Elki Maediroewa, PRI. dan Pak Agus Riono dari Kadis Pariwisata Kota Medan. Kita pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ahoy.